Okay, Alonzo? Ready? Saratoga, New York, 1841. Solomon Northup dikenalkan dengan dua orang pria bernama Brown dan Hamilton yang sedang mencari seorang pemain musik untuk acara pertunjukan yang mereka adakan. Mereka menawarkan sejumlah uang kepada Solomon agar mau ikut bersama mereka ke Washington DC selama 2 minggu. Mereka pun sampai di Washington, dan malamnya mereka bertiga makan malam bersama. Brown dan Hamilton membuatnya mabuk, dan ia pun muntah-muntah hingga ia tidak sadarkan diri. Paginya, Solomon terbangun di lantai sebuah ruangan yang kosong dalam keadaan tangan dan kaki yang dirantai. Dua orang pria menemuinya. Ia langsung menyebutkan nama lengkapnya, dan dia adalah warga Saratoga yang merdeka. Ia memiliki istri dan anak-anak yang juga merdeka. Namun, mereka tidak percaya sama sekali. Salah seorang pria meminta Solomon untuk menunjukkan suratnya jika memang ia adalah orang merdeka. Lalu, pria itu berkata beberapa kali bahwa Solomon adalah orang negro yang lari dari Georgia. Setelah itu, Solomon dipukuli berkali-kali oleh pria itu sambil kembali menyebutkan bahwa ia adalah budak dari Georgia. Di sana, Solomon berkumpul dengan 3 orang budak lain yang diantaranya seorang anak laki-laki. Ia mengetahui fakta bahwa mereka akan dibawa ke selatan New Orleans untuk dijual. Tak lama, datanglah seorang ibu dan anak perempuan yang merupakan keluarga dari anak laki-laki tadi. Pada malam harinya, para budak dibangunkan oleh penjaga. Mereka dirantai dan dipukuli bagi yang menolak perintah. Mereka dimasukkan ke dalam gerobak dan bersedekap di dalamnya bersempit-sempitan. Lalu mereka sampai di sebuah dermaga. Ternyata para budak dibawa ke dalam kapal dan ditempatkan dengan budak lainnya. Solomon bertemu dengan seorang budak yang mengatakan jika ia ingin selamat maka jangan banyak bicara. Jangan ceritakan jati dirimu dan jangan katakan bahwa kau bisa membaca dan menulis. Tak lama, seorang penjaga masuk untuk membuka sebuah besi yang membekap mulut seorang budak. Budak itu mengatakan bahwa mereka harus melawan dan Solomon pun juga sependapat dengannya. Namun, salah satu dari mereka menolak dengan alasan mereka bertiga tidak akan bisa melawan penjaga itu. Di sini, Solomon hanya ingin hidup dan bisa kembali bertemu dengan keluarganya seperti beberapa hari yang lalu. Malam harinya, seorang penjaga membangunkan Eliza si budak wanita. Saat lelaki itu akan pergi, seorang budak menghentikannya. Namun naas, ia ditusuk dan tewas. Mayatnya kemudian dibuang ke laut. Oh, kasihan. Kapal yang membawa budak itu pun menepi di dermaga. Lalu datang seorang tuan yang mengambil kembali seorang budak yang bernama Clemens miliknya yang bersama dengan Solomon sebelumnya. Di sana, Solomon melihat budak-budak yang nasibnya lebih buruk darinya. Padahal sebelumnya, ia bahagia bersama dengan anak dan istrinya yang dengan bebas untuk pergi kemanapun. Kini, nama Solomon telah berganti menjadi Platt. Ia dan beberapa budak lain dibawa untuk dijual lagi kepada orang kaya kulit putih. Mereka dibariskan seperti barang dagangan untuk dibeli oleh orang-orang kulit putih. Seorang bangsawan bernama William Ford membeli Platt dan Eliza. Namun, Eliza menolak jika ia harus dipisahkan dengan anak-anaknya. Sayangnya, anak laki-laki Eliza telah dibeli oleh orang lain. Ford kasihan dan berniat untuk juga membeli anak perempuan Eliza. Namun, penjual itu mengatakan tidak akan menjualnya dengan alasan anak itu akan menguntungkannya di kemudian hari. Dan akhirnya, mereka dibawa dengan paksa. Akhirnya, Platt dan Eliza sampai di rumah Ford. Eliza selalu menangis karena tidak bertemu dengan anak-anaknya. Keesokannya, para budak Ford berkumpul mendengar instruksi dari John T. Bates, kepala tukang kayu di kebun Ford, dan Tuan Chapin, si mandor kebun. Sebelum mulai bekerja, T. Bates menyanyikan lagu yang bermakna bahwa para budak tidak bisa lari. Jika lari, mereka akan ditangkap dan dihukum. Semua budak itu mulai menebang pohon untuk diambil kayunya. Kemudian, mereka membawa kayu itu untuk dipotong sambil terus diawasi oleh Chapin dari atas kuda dan memegang senapan. Suatu hari, Solomon selesai buang air di tepi sungai. Ia kemudian memberi saran kepada Ford untuk mengangkat kayu-kayu melalui jalur air karena biaya transportasi lebih murah dan waktu menjadi lebih singkat. Namun, T. Bates tidak setuju dan malah marah-marah kepada Platt yang hanya seorang budak. Tapi Platt dengan teguh mengatakan bahwa ia punya pengalaman serupa. Dan mendengarnya, Ford nampak terkesan dan memberikan perintah kepada Platt untuk membuktikannya. Platt bersama orang-orang negro lainnya mulai membersihkan tepian sungai dan membangun sebuah perahu dari kayu-kayu besar untuk membawa kayu lain. Dan akhirnya, ia berhasil membuktikan kepada Ford. Kawan-kawannya pun turut bahagia karena pekerjaan mereka menjadi lebih ringan, kecuali si T. Bates yang nampak iri dengan Platt.
Sebagai hadiah atas keberhasilannya, Ford memberikan Plaid sebuah biola. Di gubuknya, Eliza menangis meratapi dirinya yang tak bisa bertemu dengan anak-anaknya, sampai membuat Plaid muak mendengar tangisannya setiap hari. Mereka berdebat tentang Tuan Ford yang menurut Plaid adalah orang yang baik dan akan ia layani dengan memberikan kepintarannya demi mendapat kebebasan. Sedangkan Eliza tidak sependapat dengan Plaid. Ford tetaplah seorang pembeli budak dan ia bukannya akan melepas Plaid, malah memanfaatkannya layaknya seekor hewan ternak yang berharga. Ada hari di mana Ford mengumpulkan budaknya untuk berdoa bersama di halaman rumah. Eliza selalu menangis dan membuat istri Ford tidak tahan dengan depresinya. Kini, Plaid sedang memaku papan pada bangunan yang sedang ia kerjakan. Tibeats menghampiri dan menyuruh agar Plaid memaku papan dengan sejajar. Plaid mengatakan bahwa itu sudah sejajar. Namun, Tibeats merasa belum sejajar. Plaid dengan berani menjawab Tibeats hingga ia jengkel dan memukul Plaid. Plaid pun mengalah dan mengiyakan perintah Tibeats untuk pergi mengambil paku dari Chapin. Lalu, ia melihat Eliza dibawa oleh 2 orang penjaga sambil memanggil nama asli Plaid. Plaid teringat cerita Eliza saat pertama kali bertemunya. Eliza bisa dibilang bernasib sama dengan Plaid. Ia adalah orang merdeka yang memiliki seorang putri bersama pria kulit putih dan hidup bahagia dengannya. Namun, semenjak suaminya itu sakit, putri dari pernikahan pertama pria itu sangat membenci Eliza dan Emily anaknya, hingga ia dibawa pergi dan surat kebebasannya dihancurkan. Plaid melanjutkan pekerjaannya membuat bangunan. Namun, Tibeats marah karena ia merasa Plaid tidak melakukan perintahnya. Tapi, Plaid pun melawan karena ia tidak merasa bersalah. Mereka pun akhirnya berkelahi yang dimenangkan oleh Plaid. Tibeats pun mengancam akan melakukan sesuatu kepadanya. Dan benar saja, Tibeats datang bersama 2 orang kawannya, memukuli dan menggantung Plaid di pohon. Chapin pun menghentikannya, namun tidak sepenuhnya. Plaid dibiarkan sedikit menggantung di pohon hingga sore, sampai Ford datang dan melepaskannya dari hukuman itu. Plaid dibawa Ford ke dalam rumahnya dan ia terbaring di lantai. Ford berkata bahwa tempatnya sudah tidak aman lagi bagi Plaid, karena ia yakin Tibeats akan datang untuk membunuh Plaid dan ia tidak akan bisa menghentikannya. Ford ingin memindahkan Plaid kepada Edwin Epps. Kemudian, Plaid mengatakan bahwa ia adalah orang yang merdeka sebelum menjadi budak Ford. Namun, Ford tidak mau mendengarkan pernyataan itu. Plaid akhirnya menjadi budak Epps yang terkenal kejam kepada orang negro. Epps adalah seorang pengusaha yang memiliki ladang kapas yang luas. Ia mewajibkan para budaknya untuk memetik kapas di ladang minimal 200 pon sehari. Di antara mereka, ada seorang wanita bernama Patsy yang mampu memetik kapas di atas 500 pon setiap hari. Dan Epps pun memuji-mujinya. Mereka yang tidak mencapai target akan mendapatkan cambukan. Dan di malam harinya, para budak dibangunkan oleh Epps untuk berpesta di rumahnya. Mereka disuruh menari dan Plaid memainkan biola. Istri Epps melihat bahwa Epps hanya memperhatikan Patsy yang sedang menari. Ia kemudian melempar botol minuman kaca ke arah Patsy dan meminta Epps menjualnya. Tapi Epps menolaknya karena menurutnya Patsy membawa keberuntungan. Istrinya mengancam akan kembali ke kampung halamannya jika permintaannya tidak terpenuhi. Epps pun balik mengancam bahwa ia juga bisa menyingkirkan istrinya itu sebelum Patsy. Pesta pun dilanjutkan. Seperti biasa, para budak bekerja di ladang kapas memetik kapas. Lalu, Plaid disuruh istri Epps untuk pergi berbelanja dan memberikannya kalung pengenal dan kertas list barang yang dibeli. Namun, istri Epps terlihat curiga dengan Plaid yang bisa membaca. Ia mengancam Plaid untuk tidak menyusahkan diri dengan tulisan, karena jika ia membangkang, ia akan dicambuk 100 kali. Budak yang bisa membaca adalah ancaman bagi mereka. Di perjalanan yang sepi, Plaid berniat untuk kabur dengan menyusuri jalan lain. Tapi sayangnya, ia malah bertemu dengan bangsawan lain di tengah hutan yang sedang bersiap untuk mengeksekusi mati 2 orang budak. Laki-laki itu juga memperingatkan Plaid untuk tidak mencoba kabur dari majikannya. Suatu hari, Plaid disuruh Epps untuk menjemput Patsy yang sedang minum teh di rumah Tuan Shaw karena hari itu adalah hari Sabat. Plaid ditawari teh juga oleh Nona Shaw yang merupakan negro merdeka. Ia bercerita bahwa banyak yang ia korbankan menjadi pemuas majikannya selama bertahun-tahun hingga ia mendapatkan kesetiaan. Begitu pula ia menasihati Patsy untuk menikmati apa yang diminta oleh majikannya. Sesampainya di rumah Epps, Plaid menyuruh Patsy untuk masuk ke gubuknya. Hal itu membuat Epps marah. Ia hendak menghajar Plaid,
Namun, ia berlari dari Epps sambil mengatakan bahwa ia telah melaksanakan perintah. Lalu, datanglah istri Epps melerai keributan itu. Platt mengadu bahwa Epps menuduhnya berbicara kepada Patsy, padahal sebenarnya tidak. Istrinya mengumpat kepada Epps karena masih saja menginginkan Patsy di hari Sabat itu. Platt diminta lagi oleh istri Epps untuk membeli beberapa keperluan di toko yang sama. Setiap belanja, penjual itu selalu memberikan surat untuk majikannya yang membuat Platt penasaran. Dan ia pun membukanya di tengah hutan. Bukannya memberikan surat itu, ia malah menyimpan kertasnya. Di malam hari, Epps menggelar pesta lagi. Istrinya memberi para budak roti kecuali Patsy. Ia mencari-cari kesalahan Patsy agar suaminya membelanya. Saking bencinya, ia pun melukai wajah Patsy dan ingin suaminya memukul Patsy. Di pagi hari, Patsy membangunkan Platt dan meminta satu permintaan kepadanya. Ia ingin Platt membunuhnya sambil memberikan imbalan. Ia sangat putus asa dengan perlakuan Epps dan istrinya hingga ingin mengakhiri hidup. Tentu saja, permintaan konyol itu ditolak oleh Platt meskipun Patsy memohon kepadanya. Nasib malang pun menimpa ladang kapas Epps yang dipenuhi oleh ulat dan pohon kapasnya pun mati. Ia terpaksa harus mengurangi jumlah budak dan mengantarkan para budak ke rumah seorang hakim bernama Turner sampai ladangnya pulih. Kini, Platt bekerja di ladang tebu milik Turner. Saat makan, ia diberi buah beri. Ia mendapat ide untuk menggunakan buah itu sebagai tinta untuk menulis surat. Ia mencobanya ke kertas yang ia sembunyikan dulu, namun hal itu gagal. Kemudian Platt menemui majikannya. Ia mendapat pujian karena sangat tangkas dalam menebang tebu. Platt diberi kesempatan untuk bermain biola di rumah sahabat Turner yang akan berulang tahun 3 minggu lagi. Dan ia boleh menyimpan jatah yang ia dapat nanti. Setelah lama tidak bertemu anak istrinya, Platt merasa rindu dan menulis nama mereka di biolanya. Setelah tampil di hari ulang tahun itu, Platt kembali lagi kepada Epps karena ladang milik Epps sudah pulih. Terlihat raut tidak senang dari wajah para budak yang kembali ke rumah Epps. Di sana, ia kembali bertemu Patsy yang keadaannya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dari tatapannya pada Platt, seperti berkata bahwa karena Platt tidak mau membunuhnya kemarin, ia malah makin tersiksa oleh Epps. Para budak kembali bekerja di ladang. Bedanya, di sini ada seorang budak berkulit putih, sebut saja Abby. Saat penghitungan hasil kapas yang didapat masing-masing budak, Abby hanya mampu memetik kapas sebanyak 64 pon. Sangat jauh dari target. Tapi, Epps mengecualikan Abby dan hanya menghukum budak berkulit hitam saja. Dari dulu diskriminasi juga. Ternyata, Abby menjadi budak karena ia dulu sangat bergantung pada whisky dan jadi pemabuk. Ia tidak bisa diandalkan dalam pekerjaan ketika dulu ia menjadi seorang mandor di sebuah perkebunan. Kini, ia hanya ingin mendapat gaji yang layak dan memiliki rumah. Platt melihat bahwa keberadaan Abby akan menguntungkannya untuk mengirim surat kepada keluarganya. Dan di malam hari, Platt mengambil uang koin yang ia dapat dari bermain biola. Dan ia pun menemui Abby. Ia memberikan Abby uang tersebut dengan syarat Abby mau membantunya mengirim surat dan tidak mengadu kepada Epps. Dan Abby berjanji akan mengirimkan surat itu tanpa ada orang yang mengetahuinya. Namun, bukannya menepati janji, Abby langsung mengadu kepada Epps tentang Platt yang memintanya untuk mengirim surat. Astagfirullahaladzim. Platt didatangi oleh Epps dan menanyakan hal itu. Namun, Platt menyangkalnya dan balik menuduh Abby si pemabuk yang pembohong itu. Platt berkata bahwa itu hanya akal-akalan Abby saja agar Epps mau menyewa dirinya menjadi pengawas kebun. Akhirnya, Epps percaya dengan kata-kata Platt. Karena ketahuan, Platt pun membakar surat yang akan ia kirimkan itu dengan kecewa. Saat para budak memetik kapas, salah satu di antara mereka tumbang dan ternyata meninggal dunia. Platt dan yang lain menguburkannya tanpa ada penghormatan yang layak. Para budak Epps hanya bisa bernyanyi untuk melepas kepergian salah seorang budak itu sebagai penghormatan terakhir yang bisa mereka berikan kepada sesama budak. Kini, Platt tengah membantu Buzz, seorang teman Epps membangunkan pendopo rumahnya. Saat itu, Epps menawari Buzz untuk minum dan beristirahat, namun Buzz menolaknya. Ia mengatakan dengan terang-terangan bahwa Epps peduli padanya tapi tidak peduli dengan kesehatan budaknya yang mengerikan. Epps dengan bangga mengatakan budak-budak itu miliknya. Buzz menimpali bahwa tak ada keadilan atau pembenaran atas perbudakan mereka, dan hukum tetap memiliki hak atas orang negro itu hanyalah kebohongan. Orang kulit hitam dan kulit putih itu sama saja. Hal itu membuat Epps tersinggung. Keesokan harinya, Epps heboh karena ia tidak menemukan Patsy di gubuknya. Tak lama, Patsy pun datang. Ia langsung dihadang oleh Epps yang marah besar dan menuduhnya telah kabur.
Padahal, si Patsy hanya pergi ke rumah Nyonya Xiao untuk meminta sabun mandi, karena istri Epps tak memberinya sabun. Platt berusaha membela namun mendapat tamparan. Patsy mengaku ia sangat bau karena tidak ada sabun untuk mandi. Ia telah bekerja setiap hari memetik kapas 500 pon sehari, tapi hanya sabun saja ia tidak dapat. Epps sama sekali tidak percaya akan hal itu. Epps tetap menghukum Patsy dengan mengikatnya di pohon. Namun, Epps tidak mau mencambuknya. Ia menyuruh Platt untuk mencambuk Patsy. Platt mulai mencambuki Patsy berkali-kali dengan berat hati. Tapi karena tidak puas melihat Platt mencambuknya, akhirnya Peps mengambil alih mencambuk Patsy dengan sangat brutal hingga ia pingsan. Semua orang bersedih menyaksikan Patsy yang kesakitan setelah ia dicambuk. Begitupun dengan Platt karena ia juga ikut mencambuk Patsy. Karena merasa marah kepada dirinya, Platt menghancurkan biola pemberian Ford mantan majikannya. Platt bersama Buzz kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Di sini, setelah mereka berdua mengobrol, Platt memberitahu identitasnya yang sebenarnya dan menceritakan kisahnya karena ia tahu bahwa Buzz pro terhadapnya. Kemudian, Platt meminta kepada Buzz untuk mengirimkan surat kepada sahabatnya tentang kondisinya saat ini, serta membawakan surat kemerdekaannya agar ia bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Buzz mengaku bahwa ia takut untuk melakukan itu, tapi ia berjanji akan melakukan yang diminta oleh Platt. Suatu hari, Platt didatangi oleh beberapa orang saat sedang bekerja. Seorang sheriff membawa seseorang yang Platt kenali, yaitu Tuan Parker sahabatnya. Sheriff itu mengatakan Parker telah menerima surat berisi tuduhan. Platt langsung menemui Parker dan memeluknya sangat erat. Tapi Epps menghalangi dan tidak terima Platt miliknya diambil orang. Mereka akhirnya menyelesaikan persoalan itu di pengadilan. Sebelum pergi, Platt mengucapkan selamat tinggal kepada Patsy. Solomon. Akhirnya, setelah 12 tahun Platt atau Solomon Northup menjadi budak, kini ia telah kembali bertemu dengan keluarganya. Ia meminta maaf kepada keluarganya karena telah pergi begitu lama, dan putrinya kini telah menikah dan memiliki seorang anak yang juga bernama Solomon. Kini, kebahagiaan kembali ia rasakan. Dan film pun berakhir. Meski telah kembali, Solomon tidak mampu mengadili orang-orang yang telah menculik dan menjualnya di pengadilan negara. Mereka semua terhindar dari hukuman. Dan pada tahun 1853, ia menerbitkan buku tentang kisahnya menjadi seorang budak selama 12 tahun, yang berjudul 12 Years a Slave. Dia aktif dalam gerakan mengakhiri perbudakan dan menjadi pembicara di Timur Laut Amerika Serikat, serta membantu korban perbudakan. Dari film ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan terlalu percaya dengan orang yang baru kita kenal, karena kita tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Bisa saja mereka memang bermaksud baik, namun kadang ada juga yang ingin menjerumuskan kita pada hal yang buruk. Jadi, waspadalah, waspadalah. Oke, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Jika kalian memiliki referensi film untuk direview, silakan komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.